Hai, hai, hai kawan-kawanku semua. Aduh, ada yang nanya nih ke saya, tapi nggak lalu komentar sih. Chatting ke saya. Kok upload videonya ini sih bro? Nggak rutin sehari sekali, seminggu berapa kali atau berapa kali gitu. Iya oke, kita akan jawab pertanyaan itu. Kita mau upload video lagi di YouTube. Tapi jangan lupa di subscribe. Kalau udah ada videonya langsung di share gitu, di like. Kalau bisa di komen gitu ya kawan-kawanku ya. Biar saya semangat juga nih bikin videonya gitu. Ya kan? Oke. Hari ini mungkin kita akan bahas terkait dengan banyak orang sih yang salah paham terkait dengan diam itu tidak punya konsekuensi. Padahal apapun tindakan, apapun yang dilakukan oleh setiap makhluk itu punya konsekuensi. Mau diam, mau berbicara, mau gesit, mau lambat, mau rajin, mau tidak rajin, malas, tidur pun segala macam. Ah, itu punya konsekuensi. Seperti itu ya kawan-kawan. Nah, kalau melakukan sesuatu itu bisa melanggar hukum. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang seperti tadi saya sebutkan, diam, tidak melakukan apa-apa, ya? Itu bagaimana? Apakah itu juga melanggar hukum atau bagaimana? Gitu. Apakah diam itu selalu aman atau bagaimana? Atau justru dalam kondisi tertentu diam juga bisa memiliki konsekuensi hukum. Seperti itu. Saya kawali dan ini hukum di lapangan. Jadi kawan-kawan, saudara-saudaraku semua, banyak yang beranggapan bahwa selama dirinya tidak melakukan tindakan apapun, maka tidak akan ada persoalan terkait dengan hukum. Padahal di dalam kehidupan nyata itu tidak sesederhana itu ya kawan-kawan ya. Di dalam beberapa keadaan, seseorang memang tidak bisa diwajibkan untuk melakukan tindakan. Namun, dalam keadaan lain atau keadaan tertentu, ketika seseorang memiliki kewajiban berdasarkan hukum, jabatan, kontrak, atau tanggung jawab tertentu itu tidak melakukan sesuatu juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Maksudnya, ketika Anda bekerja berarti kan punya perjanjian PKWT, PKWTT dan lain sebagainya. Itu ya kawan-kawan. Ketika Anda misalnya tidak punya perjanjian pun tapi secara lisan dengan tetangga Anda misalnya, oke besok saya kerjain itu deh perbaikan genteng misalnya. Itu juga punya konsekuensi ya, saudara-saudaraku ya, kawan-kawan ya. Nah, gitu. Apalagi ya? Apalagi misalnya dia seorang pejabat gitu ya. Seorang pejabat, nggak usah yang tinggi-tinggi lah, nggak usah menteri, nggak usah apalah, misalnya RT, RW, kelurahan gitu ya. Itu aja mungkin. Tentunya memiliki kewajiban gitu ya untuk mengambil keputusan. Mungkin ada sengketa warga, ada berantem warga, ya sesuai dengan kewenangannya. Atau mungkin seseorang yang dengan sengaja itu mengabaikan kewajiban hukumnya yang melekat pada diri kita, gitu. Apa sih yang melekat pada diri kita? Ya banyak, gitu ya. Sebagai kepala keluarga juga punya tanggung jawab. Sebagai kakak juga punya tanggung jawab. Sebagai pekerja punya tanggung jawab. Sebagai pimpinan punya tanggung jawab. Itu namanya melekat, kawan-kawan. Kewajiban hukum yang melekat. Gitu ya, kawan-kawan. Karena itu penting memahami bahwa hukum tidak hanya mengatur apa yang kita lakukan, tapi dalam keadaan tertentu juga mengatur kewajiban yang harus kita penuhi, yang harus kita jalankan, yang harus kita tunaikan, yang harus kita selesaikan. Jadi seperti itu, kawan-kawan ya, saudara-saudaraku ya. Inilah mengapa kita sering mendengar istilah adanya setiap perkara harus dilihat dari fakta,
dan dari ketentuan hukumnya. Tidak semua tindakan diam adalah pelanggaran. Tetapi tidak semua diam juga dapat dibenarkan. Setiap kasus memiliki konteksnya masing-masing dan tentunya konteksnya berbeda-beda. Seperti itu kawan-kawan. Nah, sebagai masyarakat kita perlu berhati-hati sebelum menyimpulkan. Jangan langsung berkata, jangan langsung ngatain, jangan langsung menyimpulkan. Kan dia tidak melakukan apa-apa. Karena dalam hukum yang dinilai bukan hanya tindakan dia tidak melakukan apa-apa atau dalam tanda kutip diamnya, tetapi juga apakah ada kewajiban hukum yang diabaikan oleh dia. Ada pencurian tetangganya tapi dia pura-pura nggak lihat gitu, asik nonton TV saja, itu namanya pembiaran, minimal teriak dia gitu. Seperti itu kawan-kawan ya. Oke, jadi menurut teman-teman, saudara-saudaraku semua, silahkan tulis pendapat di kolom komentar. Jangan lupa di share video ini, di subscribe channel ini, lalu di like video ini, biar saya tambah semangat ya kawan-kawan ya. Oke, terakhir quote dari saya adalah bijak sebelum bertindak, paham sebelum menyimpulkan. Terima kasih, selamat bekerja dengan aman.